Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah mempersilahkan kami untuk mewawancarai Ibu di jenjang jaket pertama ini, Ibu. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, Ibu. Saya Gita Yuliarti. Di sini ada teman saya yaitu Rahma. Terus ada juga Ainur, dan sebelah kiri saya yang pojok sendiri itu namanya Selfie. Nah, selain dari teman-teman saya ini itu sebenarnya ada juga teman saya yang lain tapi kebetulan berhalangan hadir. Nah, itu ada Ibnu, ada Ilham, dan juga Galih. Nah, terus di sini itu saya berniat untuk mewawancarai Ibu terkait dengan karyawan. Jadi kami dari Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto itu diamanahi oleh Bapak Muhammad Asdiki dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia. Ya, sebelumnya mungkin dari Ibu boleh memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ibu Nafsia. Saya selaku karyawan di sini mewakili Bapak pimpinan. Jenang jaket pertama berdiri pada tahun 1980, didirikan oleh Bapak Suharja dan sekarang diteruskan oleh Bapak Salimin. Jenang jaket pertama yang beralamat di Jalan PKK nomor 600 Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur. Nah, terus selanjutnya saya ingin bertanya gitu untuk sejarah, karena ini kan saya dengar-dengar itu jaket jenang pertama di sini gitu. Nah, untuk dengan dikatakannya pertama itu pastinya kan jenangnya ini udah lama gitu. Nah, kalau boleh tahu itu sejarahnya bagaimana, seperti berdirinya tahun kapan ataupun sejarah yang lain seperti itu? Ya, jenang jaket pertama berdiri pada tahun 1980, didirikan oleh Bapak Suharja dan sekarang diteruskan oleh Bapak Salimin. Untuk jenang jaket pertama itu karena zaman dulu itu nggak ada yang namanya jenang jaket. Kalau jenang jaket mungkin penasaran ya, jaket itu apa kayak gitu. Ya, jenang jaket itu kependekan dari jenang asli ketan. Karena zaman dulu itu jenang kebanyakan bercampur dengan beras makan, beras ketan dicampur beras makan. Teksturnya itu keras, dipotong-potong. Kalau jenang jaket sendiri teksturnya lembek dan harus dibungkus dari plastik yang kecil dulu, nanti terus di packing. Masuk juga dinamakan jenang jaket. Ini udah dibungkus kecil terus di packing, dimasukkan plastik jadi kayak masuk ke jaket kayak gitu. Iya. Berarti perbedaan dari jenang jaket dan jenang yang lain itu karena jenang jaket itu asli ketan gitu. Oh iya Bu, selain dari itu saya ingin bertanya terkait bahan-bahan maupun proses produksi dari jenang jaket ini nih Bu. Untuk bahan-bahannya, 1 tepung beras ketan, 2 kelapa, 3 gula jawa atau gula merah, ditambah dengan gula pasir, vanili, dan garam. Untuk bahan bakarnya kita memakai arang. Dan untuk produksinya kita pertama itu santan direbus sampai mendidih dan didinginkan. Setelah itu dicampur dengan tepung beras ketan, sudah merata, lalu dimasak di atas tungku yang sudah ada bara apinya yang menggunakan bahan bakar arang. Setelah tepung sama santan dimasak, dibikin bubur putih, sudah tanek kayak gitu, sudah mungkin kurang lebih 1 jam, baru dicampur dengan gula merah
selama 3 kali. Gula merah tersebut sudah direbus dan dicairkan. Untuk masaknya di atas tungku sendiri itu kurang lebih 3 jam. Berarti untuk proses produksinya itu kan tradisional nih Bu. Nah itu juga memakan waktu yang lama ya. Nah mungkin karena proses produksinya juga lama itu pasti berpengaruh terhadap harga nih Bu. Nah kalau boleh tahu itu untuk harga dari satu bungkus itu sendiri berapa nih Bu? Kalau jenang yang original atau yang polos itu per bungkus per packing 16.000. Kalau yang pakai wijen 17.000. Oke. Berarti perbedaannya untuk wijen dan polos nih Bu. Iya. Oh iya Bu, selain dari jenang sendiri, di sini kan juga kami lihat itu ada juga keripik-keripik, olahan lain yang emang bukan jenang Ibu. Nah kalau boleh tahu itu produksi dari karyawan sini atau emang orang lain Ibu? Orang lain, mereka itu produksi makanan-makanan kering atau snack itu dititipkan ke sini. Iya. Sistemnya dia yang nitip, bukan kita beli kayak gitu. Dia pada nitip, mengirim karena dia punya kegiatan, punya produksi tersebut dititipkan di toko sini. Kerjasama lah, cari rezeki bareng-bareng. Oh ya, berarti dari teman-teman yang nitip itu dari jenang jaket ini juga mendapatkan keuntungan atau tidak nih Bu? Ya, alhamdulillah mendapat keuntungan. Kita juga ngambil keuntungan sih untuk beli plastik, untuk mengganti besek, juga menambah upah karyawan kayak gitu. Nah berarti kalau dari jenang jaket sendiri ini juga dititipkan ke toko-toko ataupun warung-warung atau tidak gitu? Untuk sekarang kita nggak menitip ke toko. Mungkin untuk zaman dulu pertama kita merintis titipkan ke toko. Kalau sekarang kan sudah tahu lah, orang udah mau bilang terkenal sudah gimana? Sudah pada tahu lah, kita sudah pada tahu. Jadi yang sudah biasa kesini itu datang kayak gitu. Kita nggak nitip ke toko. Satu, karena kita nggak pakai bahan pengawet. Kalau di toko nanti pas lagi kurang peminatnya, nanti kita retur. Kalau dipasarkan di sini kan tahu, maksudnya sudah habis produk jadi fresh terus. Iya. Kalau retur juga ditakutkan nanti banyak ada kerugian gitu. Oke, berarti produksinya itu selalu baru nggih? Baru. Oh iya, terus untuk selanjutnya nih Bu, terkait dengan perekrutan karyawan gitu. Nah, dikarenakan jenang jaket pertama ini kan pertama kali ada di sini ya. Jadi kan orang-orang di sekitar sini itu juga masih pada awam terkait dengan jenang jaket tersebut. Nah, untuk perekrutan karyawannya itu kalau boleh tahu seperti apa nih Bu? Karena di sini kan juga kan pada tahun tersebut itu masih jarang gitu. Kayak media-media gitu yang menyebarkan gitu. Berarti perekrutannya itu dari mulut ke mulut atau bagaimana gitu? Jenang jaket pertama awalnya itu berdiri untuk keluarga kayak gitu. Kita dikerjakan keluarga. Terus lama-lama banyak konsumen yang meminati, jadi kita lewat tetangga atau orang yang dekat kita tahu bahwa kita membuka pekerjaan kayak gitu, membuka usaha untuk membantu orang-orang yang membutuhkan kayak gitu. Jadi kita nggak merekrut tetangga itu kan nganggur kayak gitu. Datang ke sana siapa tahu ada pekerjaan kayak gitu. Jadi kita ya nggak dibuka lowongan, tapi lama-lama kan membantu akhirnya banyak kayak gitu. Berarti untuk proses perekrutannya ini secara berkala gitu. Jadi bukan direkrut tapi yang kebetulan membutuhkan itu kerja di sini gitu. Ya, berarti ini sangat membantu warga sekitar gitu. Karena emang di tahun tersebut kan memang masih banyak itu ya, kayak orang-orang yang membutuhkan tapi masih terbatas dalam ini medianya gitu. Jadi kurang dapat mengetahui info-info tentang pekerjaan gitu. Izin bertanya ya Bu, tentang strategi yang digunain di sini di jenang jaket pertama untuk meningkatkan motivasi karyawan itu seperti apa? Kita
berikan satu apa ya, kalau zaman sekarang itu briefing ya. Oke, Nah, briefing. ya, zaman sekarang itu briefing ya. Kalau zaman dulu ya apa, himbauan-himbauan lah ya, diomongin apa sih bahasanya, briefing lah ya. Iya, sama. Ya, begini caranya kalau mau bekerja, awalnya kita masuk cuci tangan kayak gitu. Terus pokoknya kita kan di tempat makanan, jadi kita harus rambutnya diikat kayak gitu. Kita harus ada tamu, ada konsumen, kita dengan berbahasa sopan kayak gitu. Kita apa, menyuguhkan cara bicara pokoknya agar kita terlihat sopan terus terkesan di konsumen kayak gitu. Bagaimana untuk cara Ibu mengembangkan kemampuan karyawan, misalnya melalui pelatihan atau dalam proses pengembangan untuk karyawan baru? Kita langsung aja kita dikasih tahu untuk bagaimana caranya membungkus jenang atau merapikan atau memaking jenang kayak itu. Jadi kita sambil bekerja sambil memberitahu bahwa beginilah caranya untuk mengerjakan produksi jenang jaket kayak gitu. Ya, selanjutnya kami ingin bertanya tentang bagaimana sih cara Ibu untuk bisa mempertahankan semangat para karyawan dan juga memastikan bagaimana kinerja karyawan tersebut supaya tetap baik gitu ke depannya. Kita harus tanamkan disiplin, terus memberikan kasih sayang, menghormati satu sama lain walaupun itu atasan atau karyawan kayak itu. Kita harus saling menghargai. Jadi karyawan itu segan terhadap kita dan selalu patuh dengan apa yang kita beri aturan, dan karyawan itu harus merasa nyaman, jangan bekerja tapi dengan terpaksa kayak gitu. Jadi capeknya itu hilang, besok berangkat lagi kayak gitu. Iya, selanjutnya saya ingin bertanya Bu, terkait mengatasi karyawan yang misalkan di dalam waktu bekerja itu main HP atau kurang fokus seperti itu Bu. Kita di sini masuk kerja tengah 8 ya. Kalau mereka kok lebih dari jam setengah 8 ya kita harus dikasih tahu. Terus kalau pas lagi kerja main HP atau yang enggak berguna lah, mengganggu pekerjaan, ya kita diperingati anak tersebut atau karyawan tersebut, tapi kita dengan cara sopan, enggak di depan temannya kita panggil kayak gitu, Mbak, sebaiknya begini kayak gitu. Oh iya, sebelumnya untuk jam kerja di tempat ini itu 1 minggu berapa kali gitu Bu? Ada liburnya atau enggak gitu? Kita tergantung keramaian atau tergantung banyaknya pesanan kayak gitu. Yang penting kita mau libur itu kasih tahu, ya Bu, saya hari ini ada halangan, saya tidak masuk. Karena pesanan itu juga kadang mendadak, kadang tiba-tiba banyak orang yang pesen, kadang tiba-tiba banyak orang yang beli mendadak kayak gitu. Jadi kita harus maksudnya selalu komunikasi. Jadi karyawan yang menghargai atasan memberi kebijaksanaan kepada karyawan. Berarti kalau misalkan lagi banyak pesanan ya Bu, ada lemburan seperti itu Bu? Ya, ada. Kalau kita maksudnya ngitungnya setengah 8, yang sampai jam 4. Kalau jam 4 ke sana ya kita hitung overtime gitu. Baik Ibu, terima kasih. Kami di sini alhamdulillah mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman gitu setelah kita mewawancarai Ibu. Jadi tahu bagaimana proses pembuatan jenang jaket pertama ini ya Ibu, bagaimana sejarahnya gitu. Kami juga berterima kasih gitu karena Ibu telah berkenan untuk menyempatkan waktunya mungkin di sela-sela kesibukan Ibu untuk
melayani kami seperti itu Bu. Mungkin seperti itu dari kami. Apabila banyak kesalahan ya dari kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya seperti itu Ibu. Sebaliknya juga saya sendiri mewakili perusahaan terima kasih jenengan sudah mempercayakan perusahaan Jenang Jaket untuk menjadi topik kegiatan jenengan. Semoga apa yang saya bantu kepada anak-anak bermanfaat. Alhamdulillah sangat bermanfaat Ibu untuk kami. Apalagi tentang pengalamannya gitu Bu, dari sejak pertama didirikan Jenang Jaket pertama ini sampai alhamdulillah sampai sekarang masih bisa berjalan dengan baik seperti itu. Bagaimana cara pengelolaan karyawan yang baik seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.